Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini kita akan membacakan beberapa soal P3K Kemenak yang membahas tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Tentunya ini bukan merupakan sebuah kepastian, namun kita perlu belajar di mana nanti ada penambahan dalam menghadapi soal ujian P3K Penyuluh Agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu melihat video-video yang lain di channel kami, tepatnya di playlist dengan nama soal P3K. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 1. Menyebutkan suatu keburukan yang terdapat pada diri seorang Muslim, sedang ia tidak suka jika hal itu disebutkan karena dapat merusak citranya adalah A. Takabur, B. Egois, C. Aktif, D. Ghibah, E. Fitnah. Maka jawaban yang tepat adalah D. Ghibah, menyebutkan sesuatu keburukan yang terdapat pada diri seorang Muslim, sedang ia tidak suka jika hal itu disebutkan karena dapat merusak citranya. Soal yang kedua. Sebuah perbuatan tercela gaya baru berupa menyebarkan berita bohong dengan sarana media sosial seperti zaman ini disebut A. Hack, B. Throwback, C. Hoax, D. Trending, dan E. Cyber. Perbuatan tercela menyebarkan berita bohong adalah jawaban C. Hoax. Soal yang ketiga. Akibat tersebarnya berita palsu yang tersebar cepat melalui media sosial memiliki dampak berikut ini, kecuali A. Menyebabkan kepanikan dalam masyarakat, B. Meretakkan hubungan antar golongan dalam masyarakat, C. Menyia-nyiakan waktu dan harta, D. Meningkatkan daya saing manusia dalam suatu negara dengan negara lain, E. Pikiran mudah dikontrol oleh orang lain. Akibat tersebarnya berita palsu, kecuali kepanikan, meretakkan, menyia-nyiakan, meningkatkan, kemudian pikiran mudah dikontrol. Mana jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan daya saing manusia dalam suatu negara dengan negara lain. Soal yang keempat. Perilaku yang tepat dalam bermedia sosial agar tidak ikut andil dalam menyebarkan hoaks adalah A. Menyaring sebuah informasi dan tidak mudah men-share suatu berita yang tidak jelas asal-usulnya. B. Segera men-share suatu berita agar tidak dapat dikatakan sebagai orang yang lebih dahulu mengetahui. C. Menganggap bahawa suatu berita di media sosial pasti memiliki kebenaran. D. Mencela orang-orang yang men-share suatu berita di media sosial. D. E. Menolak semua berita yang muncul di media sosial. Perilaku yang tepat dalam bermedia sosial adalah jawabannya A. Menyaring sebuah informasi dan tidak mudah men-share suatu berita yang tidak jelas asal-usulnya. Soal yang kelima. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain dengan memata-matai dengan niat menjatuhkan orang tersebut disebut dengan A. Ghibah, B. Hasad, C. Takabur, D. Tajasus, dan E. Namimah. Jawaban yang tepat adalah D. Tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Soal yang keenam. Dampak seseorang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain adalah A. Menambah wawasan tentang psikologi manusia, B. Menghancurkan hubungan sosial dalam masyarakat,
C. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat terhadap seseorang. D. Menghambat laju pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. E. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dampak seseorang yang suka mencari-cari kesalahan adalah B. Menghancurkan hubungan sosial dalam masyarakat. Soal yang ketujuh. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku ghibah adalah A. Kebenaran akan terbuka dengan jelas. B. Mempererat persaudaraan orang-orang yang suka ghibah. C. Meninggikan derajat orang yang melakukan ghibah. D. Mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram. E. Menghancurkan martabat seseorang dan merusak hubungan sesama manusia. Dampak perilaku ghibah adalah jawabannya E. Menghancurkan martabat seseorang dan merusak hubungan sesama manusia. Soal ke-8. Fitnah merupakan perbuatan yang keji dan merugikan. Orang yang suka memfitnah dan menggunjing, pada hakikatnya sifat tersebut adalah A. Menunjukkan kecerdasan dan keberuntungan dalam hidup. B. Menunjukkan kesuksesan dan kemenangan dalam hidup. C. Menunjukkan kelemahan dan kemiskinannya dalam hidup. D. Menunjukkan kemajuan dan suksesnya dalam hidup. E. Menunjukkan keterampilan dan keberhasilannya dalam hidup. Fitnah. Sifat tersebut adalah jawabannya C. Menunjukkan kelemahan dan kemiskinannya dalam hidup. Soal ke-9. Sebagai salah satu perbuatan tercela yang dosanya lebih berat dari membunuh seseorang, fitnah dapat berakibat fatal, di antaranya A. Merusak bangsa secara serius maupun bersama, bahkan masyarakat. B. Merusak korban secara pribadi maupun keluarga, bahkan masyarakat. C. Merusak sesama secara anarki, membabi buta, bahkan masyarakat. D. Merusak orang secara parah, mengenaskan, bahkan masyarakat. E. Merusak sasaran secara fatal maupun kepunyaan, bahkan masyarakat. Perbuatan tercela fitnah dapat berakibat fatal, di antaranya jawaban B. Merusak korban secara pribadi maupun keluarga, bahkan masyarakat. Soal ke-10. Berikut ini merupakan cara-cara untuk menghindari perilaku namimah, kecuali A. Mengatakan apa adanya tentang keburukan orang lain. B. Menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. C. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. D. Berusaha selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Menyingkirkan sifat egois agar terhindar dari kesombongan. Cara untuk menghindari perilaku namimah, kecuali, kan ada kata kecuali. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Maaf, jawaban yang tepat adalah menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Ya, ada kecuali, berarti jawabannya adalah A. Mengatakan apa adanya tentang keburukan orang lain. Ya, jawaban yang benar adalah A. Mengatakan apa adanya tentang keburukan orang lain. Itu adalah perilaku namimah, karena ada kata kecualinya. Soal yang ke-11. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang di neraca keadilan. Inilah yang disebut dengan A. Yaumul Mizan. B. Yaumul Mahsyar. C. Yaumul Hisab. D. Yaumul Barzah. Amal baik dan buruk akan ditimbang di neraca keadilan. Maka hari kiamat itu dinamakan dengan, yaitu A. Yaumul Mizan. Soal ke-12. Sifat orang yang selalu berpandangan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan merupakan pengertian dari berpandangan positif dalam menghadapi segala persoalan. A. Tawakal. B. Pesimis. C. Optimis. D. Ikhtiar. Maka jawaban yang tepat adalah C. Optimis, berpandangan positif. Soal yang ke-13. Ketika seseorang yang optimis menemui kegagalan, maka yang terpikirkan olehnya adalah A. Merasa
merasa berat, merasa menyesal atas usahanya. B. Bersiap-siap untuk gagal lagi. C. Menyerah sebelum berusaha. D. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang tepat adalah D. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ke-14. Setiap rintangan kehidupan yang dialami oleh seorang Muslim harus dihadapi dengan A. Tabah, B. Tawakal. A. Tabah dan tawakal. B. Rasa syukur dan tawakal. C. Sabar dan rasa optimis. D. Bahagia dan tabah. Jawaban yang tepat adalah C. Sabar dan rasa optimis. Soal ke-15. Berusaha sungguh-sungguh untuk meraih apa yang diinginkan adalah pengertian A. Ikhtiar. B. Sabar. C. Syukur. D. Tawakal. Jawaban yang tepat adalah A. Ikhtiar. Berusaha bersungguh-sungguh. Soal ke-16. Tawakal atau berserah diri kepada Allah harus didahului dengan A. Sikap rendah hati. B. Usaha yang serius. C. Syukur nikmat. D. Berprasangka baik. Jawaban yang tepat adalah B. Usaha yang serius. Soal ke-17. Ketika seseorang yang tawakal mendapatkan keberhasilan, maka ini meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan A. Pemberian orang lain. B. Suatu keberuntungan. C. Hasil usaha bersama. D. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang tepat adalah D. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil suatu usaha serta ikhtiar dan berdoa disebut dengan A. Sabar. B. Tawadhu. C. Zikir. D. Tawakal. Jawaban yang tepat adalah D. Tawakal. Berserah diri kepada Allah atas hasil suatu usaha. Soal ke-19. Perilaku yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah A. Patah semangat. C. B. Percaya diri. C. Jujur. Dan D. Hemat. Jawaban yang tepat adalah A. Patah semangat. Soal ke-20. Penyesalan dengan sungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang dilakukan adalah pengertian tentang A. Istighfar. B. Tasbih. C. Zikir. D. Munajat. Jawaban yang tepat adalah istighfar. Soal 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai terhadap hambanya yang senantiasa beristighfar sebagai bukti untuk A. Bersyukur. B. Bertaubat. C. Beribadat. D. Menempati janji. Jawaban yang tepat adalah B. Bertaubat. Soal 22. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk beristighfar sebagai bentuk bertaubat adalah A. Agar manusia hidup kaya. B. Agar manusia senantiasa mencintai kebaikan dan mencegah kemungkaran. C. Agar manusia selalu hidup sejahtera. D. Agar manusia dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jawaban yang tepat adalah B. Agar manusia senantiasa mencintai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Soal ke-23. Berikut adalah cara beristighfar sebagai bentuk bertaubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali A. Membaca istighfar. B. Menyesali diri. C. Mengurung diri. D. Berjanji tidak mengulangi. Jawaban yang tepat adalah C. Kecuali mengurung diri. Soal 24. Ada beberapa jenis kesalahan dan dosa yang mendorong manusia untuk segera beristighfar, kecuali A. Istighfar karena lelah kerja. B. Istighfar karena maksiat. C. Istighfar karena dosa-dosa besar. D. Istighfar karena dosa-dosa kecil. Yang bukan adalah A.
istighfar karena lelah kerja. Soal ke-25. Sekalipun manusia telah melampaui batas, kalau mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap mengampuninya karena Allah mempunyai sifat A. Ar-Razzaq, B. Al-Muhyi, C. Al-Ghafur, D. Al-Mu'min. Jawaban yang tepat adalah C. Al-Ghafur. Sekian soal-soal tentang akhlak yang baik dan akhlak yang tercela. Mudah-mudahan bisa menjadi pembendaharaan bagi kita dalam mengikuti seleksi P3K yang diadakan oleh Kemenag. Silakan Bapak Ibu mengunjungi setiap hari channel. InsyaAllah akan kita buat soal-soal terbaru nantinya. Di mana ada kesalahan kami mohon banyak dimaafkan. Silakan like, share dan komen di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.